Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Malang periode mendatang kini tengah berlangsung. 3 calon terbaik tampil membawa gagasan dan visi besar untuk kemajuan kampus vokasi ini. Bapak Zeno Rianto, alumni Polinema, calon yang diunggulkan untuk memimpin Polinema periode 2025-2029. Bercerita bagaimana perjalanan dan pengalaman sejak mahasiswa hingga karir profesionalnya menjadi bekal untuk memimpin. Momentum ini menjadi langkah penting bagi Polinema menentukan arah dan masa depan lembaga pendidikan yang terus berkembang, berinovasi, dan berkontribusi. Ya, terima kasih Mbak Hanum. Jadi saya masuk di Politeknik kan tahun 1985. Waktu itu masih Diploma 3, lulus tahun 1988. Nah, kebetulan sekali saya juga pernah diamanai menjadi Ketua Alumni, Ikatan Alumni Polinema untuk 2 periode. Menariknya memang kami tahu persis ya, bagaimana pendidikan di Politeknik Negeri Malang itu dilaksanakan, yang pendidikannya adalah pendidikan tinggi vokasi. Mulai dari prakteknya, kemudian dari teorinya, yang betul-betul aplikatif ya, sesuai dengan standar industri. Nah, ini yang menarik, kenapa kami juga ingin membumikan ya, roh dan jiwa vokasi ini di Politeknik Negeri Malang dengan tantangan yang cukup besar sekarang ini. Sehingga pencalonan kami menjadi salah satu kandidat Direktur Politeknik Negeri Malang 2025-2029. Nah, salah satu misinya dengan kemarin yang sudah kami sampaikan, visinya unggul, humanis, dan sejahtera, itu adalah membumikan roh vokasi yang memang digadang-gadang sebagai pencetak tenaga kerja yang tidak hanya siap untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan, tetapi siap bekerja. Kenapa demikian? Karena kurikulumnya, pembelajarannya semuanya adalah standar industri. Dan itu saya mengalami sendiri sebagai alumni. Jadi tidak hanya selama perkuliahan, tetapi juga bagaimana praktek di lapangan yang berupa praktek kerja lapangan yang pernah kami alami. Itu salah satu alasan kenapa kami maju. Jadi sebelum kami lulus ya, tahun 1988 ada program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Swiss melalui Swiss Contact. Nah, itu untuk alumni Polinema yang angkatan-angkatan pertama lah. Saya termasuk angkatan yang keempat, dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk melanjutkan yang tadi dari Diploma 3 untuk S1 terapan ya, di Switzerland. Nah, ini sekolahnya di HTL, itu adalah sekolah tinggi khusus teknik untuk program vokasi yang ada di Swiss. Nah, kami di sana 5 tahun Mbak, cukup panjang pendidikannya. Jadi ada 6 bulan proses bahasa, kemudian 6 bulan magang di industri, 3 tahun kuliah untuk sarjana terapannya, dan diberi kesempatan 1 tahun untuk bekerja sebagai engineer di Switzerland. Kemudian juga masih ada tambahan program, itu yang menarik ya, karena yang di sana itu berbahasa Jerman, kami diberikan program tambahan untuk kursus bahasa Inggris di England. Jadi di Inggris, tepatnya di Inggris Selatan. Nah, kemudian itu yang sarjana terapan, yang S1 ya. Kemudian yang S2 itu sudah agak lama, setelah itu baru saya melanjutkan itu di Belanda ya. Itu sama juga di sekolah internasional, jadi IHE itu adalah Institute Higher Education for Water ya, khusus untuk pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan masalah bangunan air. Nah, di Belanda kurang lebih pendidikan kami magister itu 2 tahun. Makanya apa yang kami dapatkan memang ya lebih ke arah vokasi ya, arah vokasi baik yang di Swiss maupun yang di Belanda itu. Sebenarnya cukup cocok ya, karena kiblat dari pendidikan politeknik yang ada di Indonesia itu juga pendidikan yang ada di Swiss. Jadi perguruan tinggi yang ada di Swiss, Jerman, Austria, di mana mereka basis pendidikannya adalah berbasis industri.
atau berstandar industri. Cuman bedanya kalau di Indonesia pendidikan tinggi vokasi itu hanya di bawah naungan satu kementerian, Kementerian Pendidikan Tinggi yang sekarang Kemdikti-Saintek. Kalau di Eropa itu ada 2 kementerian pendidikan tinggi, yang satunya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, yang kedua adalah Kementerian Perindustrian. Nah, bedanya di sana. Sehingga pendidikan tinggi vokasi yang ada di luar negeri itu betul-betul berbasis industri. Ilmunya harus relevan dengan kebutuhan di industri dan standar yang ada di industri. Nah, ini mestinya cocok. Dari sisi pembelajaran juga cocok. Lebih banyak prakteknya di sana. Namun demikian, permasalahannya adalah kemajuan teknologinya. Kita kan masih negara berkembang, sementara mereka adalah negara yang cukup maju ya. Sehingga boleh dikatakan ketinggalan ilmu kita kan ya, mereka merdekanya juga cukup lama. Nah, kalau mau diterapkan ya masih sangat relevan. Saya di sana kan tahun 90-an itu, mereka sudah menggunakan aplikasi komputer untuk perhitungan konstruksi. Kita kan baru mulai kurang lebih 5 tahun terakhir ya. Nah, tapi relevan banget bagaimana model pendidikannya, bagaimana kemitraannya dengan industri, bagaimana standar-standar industri yang diambil dan diterapkan di perguruan tinggi. Cuman memang harus kita akui ya, teknologinya kita yang harus kejar. Tapi dengan perkembangan yang pesat sekarang, yang semuanya serba IoT ya, Internet of Things, jauh lebih mudah mencari sumber belajar, mencari referensi. Nah, tinggal bagaimana penguatan di kampus ini untuk teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran maupun praktek. Nah, itu kalau bisa terpenuhi, ya kita akan lebih cepat mengejar ketinggalan kita dari negara maju seperti yang ada di Eropa. Begitu, Mbak. Jadi ada 2 hal besar ya yang kami lakukan pada saat di Wadir 4 itu. Yang pertama, waktu itu kan all in ya, dalam pengertian kami belum punya beberapa bagian yang mendukung bidang 4 atau bidang kerjasama. Sehingga semua kami lakukan sendiri dengan tim ya, tentunya tim kecil. Oleh karena itu, waktu itu kita mencoba membuat unit-unit baru yang sekiranya bisa mendukung dan bersinergi dengan bidang 4. Salah satunya pada saat kami dipercaya untuk menjabat sebagai wakil direktur atau waktu itu pembantu direktur bidang kerjasama, kami mendirikan kantor urusan internasional. Adalah salah satu kantor yang mengerjakan kegiatan-kegiatan kerjasama di tingkat internasional. Yang kedua, kami juga mencoba mencari mitra strategis nasional, salah satunya adalah BUMN. Kebetulan ketemunya juga Pertamina ya. Pertamina tidak hanya karena Pertaminanya, tetapi juga didukung oleh alumni yang kebetulan ada di sana. Dan sebagai ketua alumni, itu sangat memudahkan komunikasi, Mbak, dengan rekan-rekan alumni yang ada di Pertamina. Sehingga kami bisa mendapatkan program CSR yang cukup besar, yaitu membangun Aula Pertamina. Nah, itu selama 2 tahun kami mendapatkan program itu ya, untuk program pembangunan fisiknya. Itu baru fisiknya ya. Nah, kemudian kami juga dapat kepercayaan dari Aula Pertamina untuk mengembangkan laboratorium akuntansi. Kami diberi peralatan lengkap, 1 lab akuntansi yang berbasis teknologi informasi. Kemudian juga dipercaya untuk membina ya, salah satu masyarakat yang ada di NTT, khususnya di Kelurahan Lendang Nangka, yang berproduksi nanas itu berlebihan. Nah, kami membina di sana untuk pengolahan hasil pertanian nanas. Nah, kita dibantu kan punya contoh, sehingga ada produknya, variasinya ada mulai keripik nanas, selai nanas, sirup nanas, dan semua itu kami lakukan bersama-sama dengan Pertamina. Dan itu program yang cukup luar biasa karena jaraknya cukup jauh. Petani yang dibina juga cukup banyak. Bahkan mereka didatangkan ke Malang. Itu dibiayai semua oleh Pertamina. Dan alhamdulillah ada peningkatan pendapatan dari proses pembinaan yang kita lakukan. Nah, sekarang mungkin sangat relevan ya dengan kampus berdampak yang menjadi program Kemdikti-Saintek. Seperti itu harus kita perbanyak ya. Oke. Itu yang dari Wadir 4 ya. Dan kebetulan pada saat itu kami dipercaya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Polinema. Sehingga masjid yang sekarang berdiri megah di lebih Jalan Soekarno-Hatta ini itu juga merupakan salah satu kontribusi besar alumni Politeknik Negeri Malang. Jadi pada saat
direkturnya waktu itu Pak Tundung Subali Padma ya, menginisiasi membangun masjid itu. Nah, bekerja sama dengan alumni, yuk kita bangun bareng-bareng. Sehingga sebagian besar dari proses pembangunan itu mendapatkan kontribusi dari rekan-rekan alumni Politeknik Negeri Malang. Seperti yang sekarang bisa disaksikan Masjid Raya Anur ya, yang berdiri di tepi Jalan Soekarno-Hatta. Oke, itu Mbak. Ya, Mbak Mania, terima kasih. Kebetulan proses pengambilan nomor urut itu kan bertepatan ya dengan agenda dari Kemdikti-Saintek, terutama untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi di Dirjen Tinggi itu, di Dikti ya, ada program yang namanya Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Vokasi 2025. Nah, saya berada tim di sana sebagai tim pakar. Nah, mereka sudah menjadwalkan lebih awal bahwa tanggal yang dimaksud itu akan ada verifikasi kelayakan untuk 49 perguruan tinggi vokasi negeri. Jadi ada 44 politeknik negeri, ada 5 akademi komunitas negeri. Nah, kami sebagai tim pakar harus mendampingi karena itu adalah proses strategis bahwa mereka akan mendapatkan hibah dari Dikti. Jadi cukup besar Mbak hibahnya. Untuk politeknik yang Satker, yang BLU kurang lebih hibahnya sampai 2 miliar. Yang Satker, yang politeknik 1,5, sementara yang akademi komunitas 1 miliar. Itu lumayan besar untuk peningkatan terutama prasarana dan sarana kampus ya, selain program-programnya, supaya nanti di tahun 2025 ini perguruan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi yang berdampak. Karena bertepatan dengan program strategis dari Kemdikti-Saintek yang sudah dijadwalkan awal, makanya kami tidak bisa hadir. Sehingga kami wakilkan ke tim kami, Pak Susilo Toyo ya, selaku sesepuh lah di tim kami untuk mengambil nomor urut itu, begitu Pak. Ya, sebenarnya setelah kami selesai dengan pembantu direktur 4 di tahun 2013, kami langsung dipanggil ke kementerian karena pernah membina beberapa perguruan tinggi, rintisan perguruan tinggi yang ada di daerah. Baik itu programnya PDD menuju AKN, program studi di luar domisili menuju Akademi Komunitas Negeri. Nah, itu kami dipanggil ke kementerian untuk memperkuat program itu. Awalnya dari situ. Nah, berarti masuk di kementerian kurang lebih ya 10 tahun yang lalu Mbak ya. Nah, cukup lama memang. Nah, kemudian kami diminta juga bantuan untuk di program pengembangan yang lain. Misalnya, kami juga menjadi anggota di tim pendirian perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, khususnya swasta ya. Terus yang kemudian juga pembukaan program studi baru, penambahan. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang ingin membuka program studi baru, kan ada izinnya. Kami masuk di tim substansi di sana. Kemudian ada juga program-program hibah yang lainnya, seperti matching fund, kemudian ada juga P3TV, program pengembangan perguruan tinggi swasta, kemudian ada program sarjana terapan berbasis industri, ada juga competitive fund. Jadi program-program itu kami dilibatkan. Termasuk di tahun 2025 ini, saya masih di program yang tadi, pembukaan prodi baru, perguruan tinggi baru, dan juga di program revitalisasi perguruan tinggi negeri vokasi tahun 2025. Selain itu kami juga, karena mungkin saya pernah menjadi ketua LSP ya di Polinema, pernah dilibatkan juga di program Sertikom mahasiswa nasional dan juga sertifikasi untuk tenaga pendidik atau dosen yang dilaksanakan sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi ya syukur alhamdulillah ide dan pemikiran saya bisa digunakan di sana, baik sebagai tim substansi, tim pakar, sehingga dapat ya membantu lah Pak perguruan tinggi negeri maupun swasta secara nasional ya, baik itu melalui program hibah maupun program pengembangan. Itu kurang lebih. Kami sebagai salah satu bakal calon yang sekarang jadi calon ya, sudah menyampaikan visi, misi, dan program kepemimpinan kami untuk tahun 2025-2029 di khalayak ya. Jadi yang dihadiri oleh dosen, tenaga kependidikan,
kemudian juga mahasiswa, alumni, bahkan siapapun yang ingin join waktu itu secara online. Sudah kami sampaikan dengan jelas apa yang kami programkan untuk 4 tahun ke depan. Termasuk kami juga sudah menyampaikan program 100 hari kami ya, apabila kami diamanai untuk memimpin Politeknik Negeri Malang. Nah, Bapak Ibu sekalian atau khalayak sudah melihat bagaimana kami ingin menjalankan roda kepemimpinan di Politeknik Negeri Malang. Sekarang kan tinggal bagaimana Senat ya, nantinya termasuk dari kementerian memberikan suaranya di dalam proses pemilihan yang merupakan langkah akhir sebelum nanti penetapan siapa yang akan memimpin Politeknik Negeri Malang 2025-2029. Kalau kami, karena sesuai dengan visi kepemimpinan kami bahwa unggul, humanis, dan sejahtera. Nah, kami ingin membawa Polinema ini tidak secara pribadi atau kelompok, tetapi ini adalah pekerjaan kolegial kolektif. Artinya apa? Yuk semua unsur yang terkait, ya, semua sumber daya yang terkait bergerak bersama-sama untuk memajukan Polinema, mensejahterakan warganya, dan memberikan dampak terhadap masyarakat, baik itu kesejahteraan sosial, kesejahteraan teknologi, maupun kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan literasi. Merupakan tanggung jawab bersama, kolegial kolektif, tidak hanya oleh warga Polinema, tetapi juga mitra. Siapa itu? Industri, alumni, dan yang tidak kalah pentingnya orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang telah mendengar visi kepemimpinan kami, mempercayakan kepada kami, ya kami siap untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, kolegial kolektif, tanggung jawab bersama. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan.